Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan menjelaskan gimana sih caranya kita menentukan target market. Jadi seperti di video-videoku sebelumnya, aku sering banget bilang bahwa kita itu harus menentukan target market, harus punya target market, harus memfokuskan untuk mempromosikan produk kita ke target market. Tapi gimana sih caranya menentukan target market yang benar itu kayak gimana sih? Kita akan praktek gimana caranya. Caranya adalah riset atau apa ya, selidiki. Selidiki kayak detektif ya. Tapi kita akan coba lakukan ya di sini. Jadi kalian bisa lihat ini adalah kanvas kosong ya. Riset yang dimaksud itu kayak gimana sih? Yang pertama kita asumsikan dulu target marketnya itu kayak gimana. Atau kita sudah menentukan produk sih. Misalnya kita ingin jualan sepatu deh, sepatu cowok kayak gitu ya, sepatu cowok untuk katakanlah cowok yang cool, cowok yang apa ya, up to date, cowok yang keren. Kayak di video sebelumnya kita kan jualan sepatu keren. Nah, gimana sih caranya riset target market? Kita masuk ke sini. Yang pertama adalah asumsi. Kita gunakan ini dulu, tapi jangan berpatokan pada ini. Asumsinya target marketnya kira-kira nih, asumsinya itu kayak gimana sih? Dia itu gendernya cowok pasti ya, karena sepatu cowok. Usianya berapa kira-kira yang cocok dengan sepatu ini? Misalnya antara 17 tahun sampai 35 kali ya, 35 tahun kayak gitu ya. Kemudian dia tinggal di mana? Dia tinggal di katakanlah perkotaan ya, perkotaan gitu aja. Dia itu tingkat ekonominya kayak gimana? Misalnya menengah ke atas ya, dia berarti middle, standar ke kaya kayak gitulah. Berarti menengah ke atas ya. Gini aja ya, status ekonomi kayak gini. Oke, dan sebagainya. Sebenarnya banyak sih hobinya, termasuk apanya dan sebagainya. Itu cuman asumsi. Gimana cara membuktikannya? Salah satu caranya adalah dengan interview atau melakukan wawancara secara langsung. Jadi kita harus tanya hal-hal ini. Misalkan cowok ini berarti apa? Gender. Kemudian ini usia, ini lokasi. Kita harus tanya, kita harus interview ke orang-orang ini. Misalnya kita target cowok dengan 17 tahun di perkotaan. Kita lihat nih, kita tanya ke mereka, tanya secara langsung, atau paling enggak kita bikin kuesioner, kita bikin apa ya, pertanyaan, nanti kita share, entah itu ke grup WhatsApp, entah itu kemana. Pastikan audiensnya itu cowok 17 sama perkotaan. Nah, pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya ya seputar tentang produk kamu. Contohnya, kamu sudah mengisikan yang pertama, data diri ya. Jadi ada nama, kemudian usia, alamat, dan sebagainya. Kita bikin kuesioner itu, terus kita kasih pertanyaan. Aku kasih ini aja deh, aku kasih listnya, contohnya ya, ini contohnya. Nanti kalian sesuaikan sendiri. Kayak gitu, dan sebagainya. Intinya, kita itu harus memastikan apakah mereka itu benar-benar target market kita. Karena kalau misalnya ini nih, misalnya yang pertama, sepatu apa yang sering kamu pakai. Jadi kalau misalnya target marketnya itu bener cowok 17 sampai 35 tahun dan perkotaan, dan kita itu jual sepatu sport, katakanlah sepatu sport yang seperti ini nih. Kalau misalkan sesuai, jadi kalau misalkan cowok 17 sampai 35 tahun yang tinggal di perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, itu mereka suka sepatu sport yang dengan dengan standar yang sesuai dengan produk kita, maka berarti benar dia adalah target market kita. Berapa kali kamu beli sepatu dalam satu bulan? Katakanlah dari 100 orang yang kita teliti, itu ternyata 50 orang yang beli sepatu satu kali dalam satu bulan. Artinya berarti 50% dari target market itu membeli sepatu satu kali dalam satu bulan. Jadi nanti kalau misalnya kita menentukan target market nih, totalnya berapa? Kita hitung nih, misalkan dalam satu kota itu totalnya adalah 1 juta orang. Dari 1 juta orang itu target marketnya katakanlah yang kira-kira mau beli itu 100.000. Maka 100.000 kali 50% mungkin sekitar berapa ya? 50.000 ya. Berarti kita akan dapat 50.000 pesanan kira-kira per bulannya. Kayak gitu. Jadi itu nanti akan jadi patokan kita. Oh, ternyata kira-kira nanti kalau misalnya kita jual segini itu pembelinya segini, kayak gitu loh. Kemudian kita juga bisa tanya rentang harga yang mereka beli itu biasanya berapa.
Kalau misalnya kita jualan dari standarnya mereka, katakanlah standarnya mereka itu antara 250.000 sampai 1 juta. Kita jualnya itu apa ya, di atas 1 juta, katakanlah 2 juta. Berarti kan nggak masuk nih di target market ini. Maka kita bisa pikirkan, kita bisa turunkan harganya, atau kita kasih diskon, atau kita cari target market yang lain. Nah, itu nanti akan jadi kebijakan kita, gimana kita mengatasinya kayak gitu. Tapi paling tidak kita tahu, oh market kita ternyata butuhnya itu seperti ini. Jadi itu nanti akan berpengaruh terhadap strategi kita. Dan itu harus berdasarkan data. Jadi data dari riset yang kita lakukan, bukan asumsi. Asumsi itu hanya yang di atas tadi. Nah, kalau misalnya nih semua kriteria itu nggak cocok, katakanlah sepatu apa yang sering kamu pakai itu tidak sesuai dengan produk kita. Produk kita itu sepatu sport katakanlah, tapi mereka bilang, atau target market kita itu bilang bahwa mereka itu nggak suka sepatu sport, tapi lebih banyak suka sepatu formal. Nah, berarti itu bukan target market kita. Atau kita bisa ada dua sih, kita bisa pivot untuk ke sepatu formal, atau kita bisa mengganti target market kita. Misalnya bukan di perkotaan, tapi di kawasan kampus, atau usianya bukan 17-35 tapi 20-30 katakanlah kayak gitu. Nah, kita bisa ganti sesuai dengan pemikiran kita, biar match antara target market dengan produk yang kita punya itu match. Kalau nggak gitu, kita jualan segimanapun, target marketnya nggak sesuai, ya nggak akan ada pembelian kayak gitu. Ada mungkin, tapi sedikit, karena kita nggak menyesuaikan. Nah, ada cara lain kalau misalnya memang target marketnya itu nggak sesuai, katakanlah tadi sepatunya nggak sesuai, terus rentan harganya nggak sesuai, terus orang menginginkan sepatu yang awet, katakanlah awet terus meskipun harganya mahal, tapi kita jualnya sepatu murah yang nggak awet, berarti kan nggak match itu. Nah, kita bisa nyari sesuatu yang match. Tadi kita kan mendata usianya berapa, gendernya apa, lokasinya apa, tingkat pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita cari nih yang kira-kira match dengan produk kita itu kayak gimana. Misalnya dari kesekian banyak itu, kira-kira yang menjawab sepatu atau jenis sepatu, aku kembali deh, jenis sepatu yang sering dipakai itu match dengan produk kita. Misalkan tadi ya sepatu sport yang trendy. Nah, itu berapa orang, dan orangnya itu kayak gimana, umurnya berapa, gendernya apa. Kalau misalkan di data itu menyebutkan ternyata yang suka sepatu sport ini adalah cewek dengan usia katakanlah 20-35, ya udah kita ubah target marketnya jadi yang cewek itu. Nah, jadi kita nggak bisa maksakan bahwa target market kita itu harus cowok, harus usia segini, harus kayak gini. Nah, itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan data yang kita punya, dengan hasil riset kita. Kalau enggak, jualan kita nggak akan laku, bos. Kalau misalnya kita segimanapun itu, kalau misalnya target marketnya nggak suka, ya kayak gimana? Kamu salah target market. Makanya penting untuk riset target market seperti yang aku sudah jelaskan tadi. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan tentang gimana caranya riset target market. Mungkin agak sedikit membingungkan bagi kalian kalau kalian nggak coba secara langsung ya. Jadi aku sarankan setelah nonton video ini, kalian coba riset target market kalian. Kalian list hal-hal berikut. Kayaknya tadi. Kalian list ini, usia, gender, lokasi, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, hobi, dan sebagainya. Kalian list itu, kemudian kalian lakukan interview, dan kalian akan ambil keputusan berdasarkan hasil interview itu. Kalau misalkan sudah ada yang melakukannya nih, sudah melakukan interview, sudah melakukan riset target market, aku pengen tahu sih hasilnya kayak gimana. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa kirim aja ke emailku. Nanti aku akan komentar tentang hasil dari riset kalian, oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.